Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuat kamera kita menjadi scanner. Let's check this out. Nah, mungkin buat kalian ya, mungkin suatu saat kalian butuh yang namanya scanning ya, tetapi kalian tidak punya alat scanner. Gimana dong ya, alat scanner kan agak mahal gitu loh. Apalagi mungkin kalian pada saat itu lagi malas keluar untuk nyekan dokumen, misalkan KTP ataupun yang lain sebagainya ya. Nah, kalau materi yang gue bahas ini sebenarnya nanti akan kita aplikasikan dalam pembuatan visual effect, tapi ya nanti akan kita bahas setelah kita membahas yang namanya After Effects ya, compositing. Nah, jadi kalian pelajari dulu, ini mungkin buat keperluan sehari-hari ataupun nantinya kalian gunakan untuk mengolah visual effect. BTW, sebelum kita masuk ke Adobe Photoshop, apakah teknik ini bisa digunakan di software lain? Ya, tentu saja bisa ya, selama tools yang digunakan itu sama konsepnya ya. Oke, untuk pengambilan gambarnya yang kalian butuhkan adalah cahaya yang flat ya, cahaya yang cukup rata. Kemudian yang kedua itu adalah hindari refleksi atau pantulan cahaya ataupun glare, oke? Yang ketiga itu adalah hindari bayangan, oke? Pastikan gambar yang kalian ambil itu gambarnya pokoknya lightingnya rata deh, ya. Nanti pokoknya kita akan olah di Adobe Photoshop, oke? Kalian bisa menggunakan kamera kalian ataupun kamera yang ada built-in di HP kalian. Tapi tentu saja ketika kalian menggunakan kamera HP, setting dia punya resolusi di megapiksel paling tinggi ya, sebaiknya. Oke, langsung aja kita masuk ke Adobe Photoshop. Oke, sekarang kita sudah ada di Adobe Photoshop ya, dan ini adalah contoh foto yang kita capture ya, sebagai contoh ya. Tentu saja gue nggak pakai KTP dong, nanti kelihatan dong data gue. Oke, nah ini contohnya adalah kartu Baby Zania ya. Kartu langganan toko bayi. Oke, kita masukin aja ke Photoshop. Nah, seperti kalian lihat di sini ya, dalam foto ini kan ada gray card-nya gitu loh. Apa sih fungsinya gray card di sini? Ini adalah fungsinya adalah ya untuk leveling gitu loh. Di mana sih putihnya putih dan di mana sih hitamnya hitam ya. Di sini di belakangnya gue kasih kertas HVS supaya lebih rata putih kayak gitu ya. Nah, oke, kalau misalkan kalian gak punya gray card ya tentu saja di kertas HVS-nya kalian tinggal coretin aja pakai spidol warna hitam gitu loh. Untuk nentuin dia punya black level. Gitu aja ya. Gampang ya. Oke, di foto ini misalkan gue duplikat, nggak ada masalah, oke. Nah, di bagian duplicate layer ini kita tambahkan dia levels ya. Kita tambahkan adjustment. Nah, di bagian levels ini kan ada 3 picker ya. Picker black, middle atau gray point, dan white point, oke. Kita ambil white point-nya di white card, kemudian black-nya di black card, oke. Kalau misalkan kalian butuhkan gray point ya silahkan klik aja di gray point-nya di sini kayak gitu, oke. Jadi itulah fungsinya dari gray card ya. Jadi semua ini sudah rata, kemudian kita flatten ya. Kalau sudah selesai, udah flatten, udah jadi satu, oke. Kemudian lock-nya kita buka ya. Setelah lock-nya kita buka, kita masuk ke crop ya. Kita klik tahan, kemudian di bagian kanan ini ada perspective crop tool. Jadi dia akan melakukan cropping berdasarkan perspektif. Oke, ya. Tinggal klik aja bagian yang mau di crop. Dan ini kalaupun nggak rata juga nggak ada masalah ya. Nanti tinggal dibenerin. Oke. Tinggal di zoom in aja. Kita pasin. Pasin dikit lagi. Oke, tinggal enter aja. Beres deh ya. Ini sudah jadi scanan kartu ya. Kemudian gambar yang kita sudah olah tadi tinggal di save as aja ya. Kita save as misalkan scan Baby Zania gitu ya. Scan biasa gitu, oke. Kemudian kalau misalkan, fotokopi scan, gimana caranya? Tinggal Ctrl U aja ya untuk buka hue and saturation. Kemudian saturationnya tinggal turunin. Udah deh, jadi ya kan? Scan Baby Zania, fotokopi, gitu ya. Nah itu PSD-nya. Kalau misalkan kalian ingin ke JPEG ya boleh ya. Buat standarnya kita kan pakai JPEG gitu ya. Ya ini hasilnya seperti ini. Oke, seperti itu ya cara scanning ya, dengan menggunakan kamera ya. Apa sih bedanya scanner dengan kamera ya? Tentu saja scanner tuh cara kerjanya berbeda dengan kamera kalau kalian tahu ya. Karena yang namanya scanner tuh ya scanning gitu loh. Kamera itu capture ya. Metodenya yang digunakan berbeda. Makanya kalau kita menggunakan scanner, baik kita pakai lighting atau enggak ya hasilnya tetap rata gambarnya.
Berbeda dengan foto yang mengcapture gambar, mengcapture cahaya ya. Jadi untuk lightingnya sendiri ya kita sendiri yang harus atur gitu loh, supaya rata lightingnya. Supaya kelihatan emang kayak scan-scanan. Kayak gitu aja ya. Oke, sekian dulu dari gua. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.